Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Fazril Fatur Rahman Abdul Latif dengan NIM 2432011014. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hukum lingkungan terkait keterkaitan antara manusia dan lingkungan, kemudian tentang masalah yang berhubungan dengan lingkungan. Manusia dan lingkungan adalah harmoni yang rapuh dan tantangan masa kini. Manusia dan lingkungan adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Sejak awal keberadaannya, manusia bergantung pada lingkungan untuk bertahan hidup. Lingkungan menyediakan segala kebutuhan dasar manusia. Udara untuk bernafas, air untuk diminum, tanah untuk bercocok tanam, serta bahan-bahan mentah untuk membangun tempat tinggal dan alat bantu kehidupan. Namun, seiring waktu, hubungan harmonis ini mulai terganggu. Perubahan gaya hidup, pertumbuhan populasi, dan perkembangan teknologi membawa manusia pada pola interaksi yang seringkali merusak lingkungan. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri bagaimana hubungan manusia dan lingkungan berkembang. Apa saja masalah lingkungan yang kini menjadi tantangan global, serta bagaimana kita bisa memperbaiki dan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan di masa depan nanti. Yang pertama, relasi awal manusia dan alam. Pada awal peradaban, manusia hidup sangat dekat dengan alam. Manusia sangat hidup dekat dengan alam. Mereka tinggal di gua, berburu dan meramu, dan hanya mengambil dari alam seperlunya. Pola hidup ini menciptakan interaksi yang seimbang. Manusia tidak merusak lingkungan secara signifikan karena skala aktivitasnya masih kecil dan sangat tergantung pada ritme alam. Namun, revolusi pertanian sekitar 10.000 tahun yang lalu menjadi titik balik penting. Manusia mulai menetap, membuka lahan untuk bercocok tanam, dan membentuk komunitas-komunitas tetap. Meskipun ini merupakan kemajuan besar dalam sejarah manusia. Di sisi lain, perubahan ini juga mulai menimbulkan dampak lingkungan, seperti penggundulan hutan dan perubahan ekosistem lokal. Dengan munculnya revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19, intensitas eksploitasi alam meningkat drastis. Mesin-mesin bertenaga uap, penggunaan batu bara dan minyak bumi, serta pertumbuhan kota-kota besar menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Sejak saat itu, laju kerusakan lingkungan semakin cepat dan kompleks. Yang kedua, masalah lingkungan di abad ke-21. Saat ini, manusia menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang tidak hanya bersifat lokal, kan tetapi bersifat global. Berikut adalah beberapa contoh masalah utama. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah ancaman lingkungan terbesar saat ini. Aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan
meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Akibatnya suhu rata-rata global meningkat. Dampaknya terlihat jelas. Mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan terganggunya pola tanam pertanian. Negara-negara kepulauan kecil dan daerah pesisir menghadapi ancaman tenggelam. Sementara petani-petani menghadapi musim tanam yang semakin tidak menentu. Masalah yang kedua, yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Setiap tahun, ribuan spesies tumbuhan dan hewan punah akibat kerusakan habitat, perburuan liar, dan perubahan iklim. Hutan tropis yang menjadi rumah bagi sebagian besar spesies di dunia terus ditebang untuk membuka lahan pertanian dan industri. Padahal keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa predator, populasi hewan tertentu bisa meledak. Tanpa serangga penyerbuk, tanaman tidak akan bisa berkembang. Dan tanpa tanaman, siklus karbon tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran udara, air, dan tanah menjadi masalah besar di kota-kota besar. Emisi kendaraan bermotor, limbah industri, dan sampah plastik mencemari lingkungan secara luas. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Delhi, dan Beijing, kualitas udara bisa sangat membahayakan kesehatan manusia. Sungai dan lautan pun tidak luput dari pencemaran. Mikroplastik ditemukan di perairan seluruh dunia, bahkan di perut ikan yang dikonsumsi manusia. Limbah rumah dan industri mencemari sumber air, menyebabkan berbagai penyakit. Masalah yang keempat, yaitu krisis air bersih. Meski 2/3 permukaan bumi tertutup air, hanya sebagian kecil yang layak dikonsumsi. Populasi yang terus meningkat, pertanian intensif, serta populasi menyebabkan krisis air di berbagai belahan dunia. Beberapa negara bahkan berpotensi menghadapi perang air dalam waktu dekat karena berebut sumber daya yang semakin langka ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan memperparah situasi. Di antaranya yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini semakin banyak manusia, berarti semakin besar kebutuhan akan pangan, tempat tinggal, dan energi. Yang kedua, konsumsi berlebihan. Budaya konsumerisme mendorong produksi barang yang berlebihan, seringkali tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran dan edukasi. Banyak orang yang tidak menyadari bagaimana tindakan sehari-hari mereka berdampak pada lingkungan. Kemudian yang terakhir, pembahasan ketiga ini, kebijakan yang lemah. Beberapa negara masih lemah dalam menerapkan hukum lingkungan.
membiarkan perusahaan-perusahaan besar merusak ekosistem, merusak lingkungan tanpa konsekuensi. Masuk ke pembahasan keempat, itu tentang konsekuensi sosial dan ekonomi. Masalah lingkungan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga kehidupan manusia secara langsung. Krisis iklim dan bencana ekologis menyebabkan migrasi besar-besaran. Bisa disebut dengan pengungsi iklim. Memperburuk kemiskinan dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Contohnya, kekeringan di Afrika Timur telah memaksa jutaan orang meninggalkan kampung halamannya. Di wilayah lain, banjir atau badai hebat menghancurkan infrastruktur dan sumber penghidupan. Semua ini menimbulkan beban ekonomi dan politik bagi negara-negara yang terdampak. Pembahasan yang kelima, kita masuk ke upaya dan solusi. Meskipun situasinya serius, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Beberapa pendekatan utama meliputi, yaitu yang pertama, teknologi ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air telah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, teknologi daur ulang dan pengolahan limbah juga terus dikembangkan. Transportasi elektrik, pertanian berkelanjutan, dan arsitektur hijau atau disebut dengan green building menjadi bagian dari solusi teknologi terhadap masalah lingkungan. Yang kedua, kebijakan lingkungan global. Perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris menunjukkan bahwa negara-negara di dunia menyadari pentingnya kerjasama global dalam menghadapi perubahan iklim. Banyak negara juga mulai menerapkan pajak karbon dan membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Namun, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan besar. Kemudian yang ketiga, yaitu gerakan masyarakat sipil. Di berbagai belahan dunia, komunitas lokal, aktivis, dan organisasi non-pemerintah memainkan peran penting. Mereka mengkampanyekan gaya hidup berkelanjutan, melakukan aksi nyata seperti penanaman pohon dan pembersihan pantai, serta menekan pemerintah agar bertindak. Kemudian gerakan seperti Fridays for Future yang dipopulerkan oleh Greta Thunberg menunjukkan bahwa generasi muda sangat peduli dan bersedia mengambil peran aktif. Yang keempat, perubahan gaya hidup pribadi. Setiap individu bisa berkontribusi dengan mengubah gaya hidup seperti mengurangi sampah plastik, menghemat energi dan air, mengonsumsi produk lokal, serta memilih moda transportasi ramah lingkungan.
kesadaran kolektif bahwa setiap tindakan kecil berarti. Setiap tindakan kecil itu memiliki arti. Ini sangat penting untuk menciptakan dampak besar secara kumulatif. Masuk ke pembahasan keenam, yaitu terkait harmoni yang mungkin terwujud kembali. Kunci dari semua upaya ini adalah kesadaran akan keterkaitan antara manusia dan alam. Kita bukan entitas yang terpisah dari lingkungan, melainkan bagian dari sistem yang saling mengaruhi. Manusia modern telah jauh dari alam. Kota-kota besar memisahkan manusia dari pohon, tanah, dan air. Namun, ada gerakan kembali ke alam yang menunjukkan bahwa banyak orang mulai merindukan dan menghargai kembali hubungan yang dulu akrab ini. Masyarakat adat di berbagai tempat menjadi contoh bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan. Kearifan lokal seperti sistem subak di Bali, hutan adat di Kalimantan, atau pertanian berbasis rotasi di Sumba memperlihatkan bahwa keharmonisan itu mungkin dan sudah pernah terwujud. Kemudian, lingkungan adalah rumah kita bersama. Dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga makanan yang kita konsumsi, semuanya berasal dari alam. Namun sayangnya lingkungan kita saat ini sedang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran udara dan air, penebangan hutan secara liar, serta menumpuknya sampah plastik sudah menjadi masalah global yang tak bisa lagi diabaikan. Suhu bumi semakin meningkat, menyebabkan es kutub mencair dan cuaca menjadi tidak menentu. Kita semakin sering merasakan musim kemarau. Kita merasakannya lebih panjang, banjir yang lebih parah, dan bencana alam yang terjadi di mana-mana. Di Indonesia sendiri, kita menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang kompleks. Pencemaran sungai dan laut oleh limbah industri, kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun, serta sampah plastik yang mencemari laut hingga membahayakan biota laut adalah contoh nyata betapa buruknya kondisi lingkungan kita. Kemudian mengapa kita harus peduli? Mengapa kita harus peduli? Mungkin muncul pertanyaan, apa hubungannya saya dengan perubahan iklim atau pencemaran lingkungan? Jawabannya sederhana. Kita semua adalah bagian dari ekosistem ini. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki dampak. Sekecil apapun itu, jika kita terus mengabaikan lingkungan, maka bukan hanya alam yang akan rusak. Bukan hanya alam, tetapi juga kesehatan dan masa depan kita sendiri, serta generasi yang akan mendatang. Udara yang tercemar menyebabkan penyakit. Berbagai penyakit seperti pernapasan. Air yang kotor menjadi sumber penyakit. Tanah yang rusak karena penggunaan pestisida dan pupuk kimia berdampak pada kualitas hasil pertanian. Semua ini kembali ke kita. Semuanya kembali ke kita. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukanlah sebuah pilihan,
melainkan sebuah keharusan. Contoh langkah-langkah kecil yang berdampak besar. Kabar baiknya, setiap orang dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Kita perlu menunggu menjadi aktivis atau ilmuwan untuk membuat perubahan. Apakah seperti itu? Jelasnya kita tidak perlu menunggu menjadi aktivis atau ilmuwan untuk membuat perubahan. Langkah yang bisa kita ambil yang pertama itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan cara gunakan tas belanja kain, botol minum yang bisa diisi ulang, atau tumbler, dan dihindari sedotan plastik. Langkah kedua, menghemat energi dan air. Matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dan sebisa mungkin daur ulang barang yang masih bisa digunakan. Yang keempat, itu menanam pohon atau merawat tanaman. Karena pohon adalah penyaring udara alami dan memberikan banyak manfaat bagi lingkungan sekitar. Kelima, menggunakan transportasi ramah lingkungan. Dengan cara kita berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum dapat mengurangi emisi karbon. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa bumi ini bukanlah warisan nenek moyang kita, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan seperti apa wajah bumi di masa depan. Mari kita jaga lingkungan dengan sepenuh hati. Bukan karena kita harus, tapi karena kita sadar bahwa kehidupan kita bergantung padanya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan dan menjadikan kepedulian itu sebagai bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.